Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini edukasi akan memberikan yaitu seputar pendataan tenaga non ASN. Namun kali ini kita akan yaitu mencoba cara membuat akun ya atau login pada pendataan tenaga non ASN. Oke, langsung saja. Langkah pertama Bapak Ibu, yaitu silakan Bapak Ibu login pendataan tenaga non ASN, yang mana yang dibutuhkan adalah nick dan password yang telah Bapak Ibu daftarkan ya. Setelah itu kita masukkan nick, dan setelah itu masukkan password yang sudah kita daftarkan, dan berikutnya yaitu kita tinggal klik masuk Bapak Ibu. Berikutnya setelah itu nanti akan keluar tampilan versi seperti ini Bapak Ibu, yaitu versi 01, yang mana untuk data THK2 akan muncul pada layar di atas seperti ini, yaitu akan keluar ijazah terakhir ya. Silakan unggah ijazah terakhir Anda dengan yaitu ekstensi PDF ukurannya 100 KB sampai 1 MB Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu unggah, dan di sebelah kanan akan muncul yaitu data peserta XTHK2. Di bawahnya ada status XTHK2. Apabila masih aktif, maka keterangannya aktif sebagai XTHK2, dan masukkan nomor peserta XTHK2, di situ akan muncul secara otomatis. Ini jika Bapak Ibu peserta XTHK2. Berikutnya, jika Bapak Ibu bukan THK2 melainkan pegawai non ASN, yaitu baik negeri maupun swasta, maka akan muncul halaman unggah dokumen pendukung seperti berikut Bapak Ibu, yaitu sama dengan THK2 di atas, yaitu ijazah terakhir. Silakan unggah ijazah terakhir Anda dengan ekstensi PDF. Ingat Bapak Ibu, yaitu dalam bentuk PDF ijazahnya, ukuran 100 KB sampai 1 MB ya. Artinya ukuran ijazah kita minimal 100 KB dan maksimal 1 MB. Berikutnya setelah kita unggah, terus tenaga non ASN melakukan unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah, tadi sudah dijelaskan di situ ya. Setelah itu klik unggah ya. Setelah klik unggah, oke. Setelah kita klik unggah, nanti proses dokumen tersebut akan tampil seperti Bapak Ibu. Oke. Setelah Anda berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut. Nah, di sini ada info dan ada unggah ijazah berhasil. Nah, ya, unggah ijazah berhasil. Setelah itu klik baiklah ya, di pojok kanan bawah klik baiklah. Setelah itu tenaga non ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah dengan klik lihat jika Bapak Ibu ingin melihat. Jika tenaga non ASN salah melakukan unggah dokumen, maka klik unggah kembali, kemudian cari dokumen yang benar. Sistem akan menyimpan dokumen yang terakhir diunggah. Oke ya Bapak Ibu ya, walaupun ada sistem perbaikan, namun saran kami sebelum mengunggah itu perlu diperhatikan baik-baik posisi dokumen tersebut. Setelah melakukan unggah dokumen ijazah, maka tenaga non ASN melakukan pengisian biodata, yaitu seperti berikut. Di sini ada nama, ingat nama kita, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin nanti bisa dipilih sini Bapak Ibu. Tempat lahir, ya, tempat lahir sesuai ijazah Bapak Ibu. Email yang aktif. Setelah itu kabupaten domisili atau kota domisili. Status perkawinan ya, perkawinan. Dan di sebelah kanan ada nama input pembuatan akun ya, nama inputan pembuatan akun. Gelar depan Anda sesuai dengan ijazah. Ingat, bila tidak gelar depan isi dengan strip. Berikutnya gelar belakang, jika Bapak Ibu memiliki gelar belakang ya. Gelar hanya berupa singkatan, contoh Eskom, SE,
PD ya, hanya berupa singkatan. Tadi gelar depan seperti dokter, doktor, profesor, nah, seperti itu. Setelah itu tempat lahir KTP ya. Tadi sebelah kiri ada tempat lahir ijazah, ya sebelah kanan ada tempat lahir KTP. Berikutnya nomor ponsel Bapak Ibu ya, nomor ponsel. Dan berikutnya alamat domisili dan agama. Oke. Di bawah ada kata silakan lengkapi data Anda. Oke, di sini ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Artinya Bapak Ibu S1 atau S2 atau S3 atau D4 atau D4 ya. Situ. Setelah itu pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir di sini ditulis adalah misal S1 pendidikan. Ya, S1 pendidikan matematika, mungkin S1 pendidikan bahasa Indonesia dan seterusnya. Jabatan terakhir apa? Di situ Bapak Ibu. Guru, mungkin ya, guru mata pelajaran atau guru bidang studi. Unit kerja terakhir. Sebutkan unit kerja terakhir. Tentu sekolah mana, sebutkan SMA, SD, SMP. Nomor ijazah. Oke, nomor ijazah sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Nama sekolah, arti nama sekolah sini adalah nama perguruan tinggi atau universitas. Dan tanggal lulus. Dan sebelah kanan ada tingkat pendidikan, yaitu sama prosesnya dengan seperti tadi. Kita hanya di sini itu kita isi jika terdapat perbedaan pada data awal ya. Anda dapat mengubah data pada kolom isi sesuai dengan SK terakhir yang Anda miliki di sini. Oke. Berikutnya, setelah itu kolom tempat lahir dan tanggal lahir sesuai ijazah, tempat lahir dan tanggal lahir sesuai KTP, serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Ya. Pada form ini, tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Tenaga dan ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia sebagai berikut. Oke, di situ ya. Nah, jelas di sini. Contoh Bapak Ibu ya. Seandainya Bapak Ibu salah mengklik, ya, klik yang seharusnya adalah pria. Setelah Bapak cek, Ibu cek yaitu salah, maka bisa Bapak Ibu ubah dengan tanda panah arah bawah. Dan langkah selanjutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah alamat email yang masih aktif. Ingat, jika Bapak Ibu salah memasukkan alamat email, bisa diubah ya. Kota, kabupaten, domisili dapat diubah sesuai dengan KTP Anda masing-masing. Oke. Ya, harap mengisi bagian tersebut. Misal di sini ada kabupaten atau kota domisili. Pertama, Serang kota ya, atau Serang kabupaten. Berikutnya status perkawinan. Artinya Bapak Ibu di sini itu bisa mengubah data Bapak Ibu yang sudah diinput ya sebelum proses tersebut ya Bapak Ibu ya. Mungkin supaya lebih jelasnya Bapak Ibu bisa yaitu melihat buku panduan ya, buku panduan mengenai tentang pendataan non-ASN. Oke, jika Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu di situ, ya Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk mengisi riwayat pekerjaan Bapak Ibu, riwayat pekerjaan di sini ada itu nomor SK, ya tanggal SK, tanggal awal kerja, itu tanggal akhir kerja. Contoh nomor SK ini SK tahun 2021 misal ya, tanggal SK nya berapa, tanggal awal kerjanya otomatis Januari ya, 4 Januari 2021, maka tanggal akhir kerjanya 31 Desember 2021. Nah, jabatannya apa, diangkat oleh siapa, pendidikan terakhir siapa, bukti pembayaran. Nah, ingat di sini Bapak Ibu harus menyertakan yaitu ampra gaji Bapak Ibu ya, ampra gaji di sini. Dan SK-nya juga diunggah. Artinya setiap
kita mengunggah SK maka dilampiri dengan amprah gaji. Seandainya Bapak Ibu memiliki 10 SK, maka juga memiliki beberapa amprah gaji, karena ada beberapa instansi yaitu amprah gajinya dia per bulan, namanya amprah gaji pasti per bulan Bapak Ibu ya. Oke, situ. Setelah Bapak Ibu sudah, situ nanti ada jabatan, jenis jabatan penandatangan SK siapa ya. Setelah itu jenis pembayaran APBN atau APBD. Setelah udah yakin baru Bapak Ibu simpan di situ ya. Kalau udah simpan nanti akan keluar ya, seperti nantikan. Jika Bapak Ibu akan menambah riwayat, silakan juga bisa di situ. Jadi artinya Bapak Ibu harus perlu kehati-hatian ya. Karena di situ perlu nomor surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir, unit kerja, jabatan pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatangan keputusan, jenis pembayaran gaji. Jadi artinya Bapak Ibu perlu kehati-hatian dalam pengisian data, jangan sampai salah, karena BKN dan PAN-RB ya di sini hanya yaitu mengecek data Bapak Ibu, berapa lama Bapak Ibu sudah mengabdi sebagai honorer berdasarkan data yang Bapak Ibu input. Jika Bapak Ibu salah, ya itu hasilnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Maka setelah selesai nanti Bapak Ibu tampil halaman resume seperti pada gambar ini. Ingat, kita harus sampai ke resume Bapak Ibu ya. Sampai resume seperti ini, gambarnya betul Bapak Ibu ya, sampai nanti ada riwayat pekerjaan. Jadi seandainya Bapak Ibu salah ya, tidak melakukan perubahan, maka yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, nanti di sini ada ya petunjuk mengenai resume, tinggal Bapak Ibu centang di situ. Setelah centang nanti Bapak Ibu akan seperti ini posisi Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu baru akhiri proses pendataan, klik akhiri proses pendataan. Setelah Bapak Ibu sudah mengakhiri proses pendataan, maka versinya sini. Setelah pendataan diakhiri dan diproses, Anda tidak bisa mengubah data terkait pendataan seperti biodata, riwayat pekerjaan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data Anda. Artinya sebelum Bapak mengakhiri ya atau sampai ke resume, maka perlu kehati-hatian dokumen dan data Bapak Ibu yang Bapak Ibu input di data tenaga non-ASN. Oke ya, setelah itu nanti ada namanya sini cetak kartu informasi akun. Ya, setelah itu baru cetak kartu pendataan tenaga non-ASN. Siapa yang menginput ini semua? Maka yang ingin menginput adalah Bapak Ibu sendiri ya, bukan operator atau admin, tapi Bapak Ibu sendiri. Ini bukti pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini bukti yaitu kartunya Bapak Ibu ya, seperti bentuknya kartunya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.